La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah ingkang kula hormati, melanjutkan bab-bab yang ada di dalam kitab Tadwirul Ghafilin. Ini mengenai masalah keberatannya orang meninggal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bab ini nantinya akan terjadi terhadap setiap manusia. Kulo lan panjenengan mangke kebagian. Namun harapan kami nanti mudah-mudahan di dalam masalah syakaratul maut ini sesuai dengan doa kita. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita sering, mungkin panjenengan sering juga melihat bahwasanya orang yang mau meninggal dunia ini bermacam-macam polanya, kejadiannya, tapi semua hampir kelihatan ngeri sekali. Jemaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah bersabda, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah. Siapa yang ingin bertemu aku, kata Allah, aku pun juga akan bertemu dia. Tentunya kalau kita ini bertemu dengan Allah harus melewati beberapa tahapan. Tahapan ini Masya Allah, tahapannya sangat berat. Apalagi orang-orang yang berangkat maut ini tidak beribadah. Jadi kalau kita mau ketemu Allah, paling tidak kita betul-betul melaksanakan amanah yang sudah diberikan oleh Allah pada kita. Mengacu kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah diberikan kemudahan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah sering dan sadar bahwasanya amanah ini yang sudah diberikan kita ini sudah banyak, sulit untuk kita menghitungnya. Sekarang aja yang ada di depan kita ini yang kita bawa, minimal kita melihat sebagian saja yang ada pada diri kita, yaitu mata, telinga, hidung, mulut, hati, kaki, tangan. Ini amanah semua yang nantinya akan dipertanggungjawab. Kita pertanggungjawabkan di hadapan mereka. Dan meripat mata, telinga, hidung, kaki ini nanti akan bicara langsung, tapah lampah melihat, bicara langsung menghadap. Tangan ini akan bicara, mulut akan bicara, hidung akan, mata akan bicara tentang penggunaan dan kejadian yang ada pada masing-masing itu. Jadi tidak ada yang sedikit pun lepas dari tanggung jawab itu, jamaah yang ngeri.
Kita tidak lepas juga pengamatan dan diawasi, terus diawasi. Setiap hari kita diawasi kejadian-kejadian yang terjadi pada kita, yaitu diawasi oleh malaikat Raqib dan Atid. Di pundak kanan kiri ya kita ini selalu hadir. Di samping diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat dalam sekali, yang malaikat Raqib dan Atid ini tidak mencatat. Karena pernah disampaikan oleh malaikat menunjukkan bahwasanya orang itu, hambamu itu adalah ibadahnya bagus. Ternyata Allah menyampaikan, kamu tidak tahu apa yang di dalam hatinya yang sangat rahasia yang tidak tertulis. Saya tahu, kata Allah. Ini jemaat, dan catatan itu paling kecil sekalian, yang dulu tidak tertulis, dulu dan tertulis tidak akan hilang, dalam catatan itu masih ada. Masya Allah, nanti kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menjadi sunnah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ada tahapan-tahapan. Yang pertama, sebelum kita meninggal dunia, terjadilah namanya syakaratul maut. Ini luar biasa, kadang-kadang sulit sekali kita untuk melepas antara lepasnya jasad dan roh ini pada syakaratul maut. Ini masing-masing berbeda. Pada syakaratul maut, ada yang mengatakan setan-setan itu akan datang yang mengganggu kita. Kalau kita ditalkin dengan ucapan Allah, 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 setan mengganggu dengan wajahnya menyerupai saudara-saudara kita, orang-orang yang meninggal lebih dulu. Karena hausnya orang syakaratul maut itu luar biasa. Dia dengan membawa air yang diharapkan syakaratul maut. Kalau keluarga kita mentalkin Allah, 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 setan pun yang berupa itu berbicara, jangan mau, nanti tak kasih minum, katanya pilihan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada saat syakaratul maut kita ditalkin. Sayang sekali anak-anak kita, kadang-kadang saudara kita belum pernah kita latih untuk mentalkin. Bahkan yang mau meninggal dunia ditalkin dengan ucapan Allah, 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 karena mereka tidak biasa berzikir. Tidak biasa berzikir dengan ucapan Allah, 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 mereka tidak bisa menirukan Allah. Nyebut Pak, nyebut Bu, nyebut, yang tahunya adalah but nyebutin wajah bisa ada Allah. Karena tidak terbiasa zikir. Alhamdulillah, mudah-mudahan panjenengan setiap malam Jumat dengan banyak berzikir ini tadi memudahkan pada saat kita syakaratul maut. Dengan terakhir ucap la ilaha illallah, miftahul jannah. Kalimat la ilaha illallah, miftahul jannah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Betapa dahsyatnya syakaratul maut, sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah pada saat cabutnya jasad dikawal oleh malaikat Jibril. Beliau mengucap mulai kepada malaikat betapa dahsyatnya syakaratul maut. Ya, malaikat Jibril sampai tidak mau melihat, menolehkan gini. Mengapa kamu tidak melihat? Jibril kok memalingkan kepala. Siapa teko mengasihi orang yang dimulai Allah ini mengalami penderitaan, dicabut nyawanya itu. Sakit itu.
Sudah sampai ngucap betapa beratnya Israel. Padahal itu sudah dicari yang paling gampang. Masih berat. Apalagi hamba-hamba Allah yang tidak taat. Padahal itu Nabi masih merasakan sakit. Maka saya kalau doa akhir, ya Allah berilah kemampuan di akhir hayat kami ini bersama jamaah ini, ya Allah, kemampuan untuk mengucap kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Karena pada saat nazak itu air setetes itu sangat berguna sekali. Tapi biasanya tenggorokan kita sudah ditutup. Adanya ngorok. Apalagi sudah tidak biasa zikir. Allah, Allah bu, tidak bisa mengucap Allah. Tobat sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bajam jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Rasulullah pada sudah mendekati ajalnya, beliau masih mengucap, ingat, masih sayang dengan umatnya, mengucap ummati, ummati, ummati. Mengucap masih ingat pada umat, sayang pada umatnya atas kejadian yang secara kayak ini terus di umatku ini. Bahkan tidak lepas dari itu, Sayyidina Ali mendengar ucapan masih menyampaikan pesan as-sholat, sholat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Al-Kisah pada saat Rasulullah datang ke rumah istri yang namanya Siti Aisyah. Rasulullah merebahkan kepalanya di pangkuan Siti Aisyah. Siti Aisyah menangis, ya Rasulullah. Rasulullah bertanya, mengapa Aisyah kau menangis? Karena pada saat itu Siti Aisyah itu meneteskan air matanya ke pipi Rasulullah. Di mana pada saat itu Siti Aisyah itu menarik-narik jenggotnya Rasulullah sampai dapat 11. Melihat tetesan air mata ini, Rasulullah tanya, ada apa Aisyah kau menangis? Ya Rasulullah, bagaimana seandainya umat-umat ini, sahabat-sahabat umatmu ini kamu tinggal nanian sedih, dan yang susahnya ya Rasulullah, masih ada lebih susah. Apa kira-kira Aisyah? Coba tanya jawaban. Kira-kira adakah yang lebih susah lagi? Itu ya Rasulullah. Salah satu keluarganya kalau ditinggal meninggal, salah satu di antaranya keluarga itu nanian susahnya kalau keluarnya tinggal meninggal di dunia. Masih ada Aisyah yang lebih sakit. Gini ku ya Rasul, keluarganya yang meninggal dunia kemudian dimakamkan, setelah dimakamkan di dalam kubur ditinggal keluarganya pulang semua, tinggal sendirian di dalam kubur. Nanian sedihnya. Masih ada yang sakit Aisyah. Yaitu lepasnya roh dengan jasad ini sakit sekali.
sakit sekali. Pada saat itu keluarga, anak, istrinya yang ada di samping itu, Rasulullah mengatakan yang meninggal dunia itu tahu. Yang meninggal dunia itu tahu. Sehingga pada saat bajunya itu dilepas, yang sakit itu mengucap, ya untungnya yang hidup tidak kedengaran. Hei wong sing nyoplok lambiku, bu anake betul anakku, ojo kasar-kasar, panas, sakit itu. Ini yang akan menjadi renungan kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sakit. Setelah itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah dalam dimandikan. Dimandikan air yang itu jangan juga keras, jangan keras panas, jangan menjadikan air itu menjadi panas dan sakit buat yang hati-hati. Makanya di sini kalau kita memandikan saudara kita, orang tua kita atau siapa yang kita, hati-hati jangan terlalu kasar. Saya masih ingat ibu saya mau meninggal dunia itu ngomong kalau udah gini, Hus, Bu Mudin niku nek mandekne wong rada kasar, loro Hus iku. Loro. Nggih, enggak tahunya sebentar lagi ibu saya meninggal dunia. Ya. Jadi air yang disiramkan ini pelan-pelan, kosok halus-halus, jangan dikosok kasar-kasar, halus. Kemudian dikafani. Yang kafani itu pun juga tahu siapa yang ngafani, mayat itu tahu. Ini kata Rasulullah. Makanya hati-hati untuk mengkafani itu. Naleni kain kafannya nali set pelan-pelan. Kasihan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sudah selesai. Kemudian sudah diberitahu, itu dikasih gambaran oleh Allah kalau mayat itu bagus, ahli ibadah, kalau minta cepat-cepat. Waktu digotong setia, mayat itu bicara, asrini, baiti, ayo cepat, minta cepat itu. Cuma kita tidak dengar nek jalur cepat-cepat ini. Karena ditunjukkan betapa senangnya di tempat yang baru, yang dianggap baiti, rumahnya yang baru itu. Maka saya juga berdoa pada selesai sholat subuh itu, ya Allah, fasilitasi kuburan kami, kuburan ibu bapak kami, ya Allah, dengan jembar padang kuburan kami. Beri keindahan, kesenangan yang ada di dalam kuburan ini. Jauhkan dari siksa-siksa kubur, ya Allah. Kita minta itu. Karena penghuni kubur itu kata Rasulullah, ada sepanjang kubur itu, kubur sebagai taman surga, ada juga taman neraka. Mudah-mudahan semua ini nanti kebahagiaan taman surga yang ada di dalam kubur ini. Saya berdoa. Bagaimana mereka yang tidak ibadah, yang meremehkan tentang ibadah, meramakan perintah-perintah Allah, memberikan waktu digotong itu, aina tadhabun, takut jaluk balik.
ayo balik. Minta mereka berteriak-teriak, tahu karena sudah ada gambaran-gambaran yang ada di dalam kubur itu adalah suatu siksaan yang berat. Siksaan tidak sekadar diberikan, mereka melihat sesuatu yang membuat dirinya tersiksa. Saya tidak perlu juga mitati satu persatu di dalam kitab ini. Sampai di tempat juga dimasukkan di dalam kubur. Setelah di dalam kubur dimasukkan dia yang memakamkan ini, anak-anak saudara-saudara yang nutup kuburan itu di dalam kuburan sendiri. Malam pertama, malam kedua, 3, 4, betapa dahsyatnya yang gelap gulita yang datang di situ malaikat mungkar nangkir. Kita tidak bisa jawab atau tidak dengan pertanyaan malaikat mungkar nangkir. Saya pun juga di dalam akhir doa kita, ya Allah, berilah kemampuan kami semua ini menjawab pertanyaan malaikat mungkar nangkir benar-benar. Insya Allah kalau sudah di dalam kubur ini, derajat kita, derajat orang-orang ahli ibadah, selanjutnya kita diberikan oleh kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melangkah estafet di dalam kehidupan kita. Habis nanti, habis di dunia, di alam kubur, di alam akhirat, dan selanjutnya sampai dekat ke Sidratil Muntaha, kita tidak tahu. Maka diperingatkan oleh siapa? Rasulullah, ama innakum law aksaru min dzikri hadimin laddat. Dilingaken andaikan kamu ini banyak ingat mati yang menghapus semua kelezatan, niscaya kamu tidak sempat untuk sedemikian. Yang dimaksud sedemikian ini adalah Rasulullah karena melihat orang yang tertawa-tawa. Barangkali seperti ada di Indosiar kata itu ya, tertawa-tawa. Kan diingatan, aksiru min dzikri hadimin laddat, aksiru min dzikri hadimin laddat, aksiru min. Sing akeh-akeh awakmu ku ada eling mati. Dengan ingat mati di mana saja. Insya Allah terkendali kita dari nafsu-nafsu yang merusak ibadah kita, yang nafsu yang merusak dalam kita menjalankan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi, aksiru min dzikri hadimil laddat. Sing akeh-akeh kita ini adalah iling ambek yang menghilangkan kelezatan hidup ini, yakni mati. Mudah-mudahan dirahmati oleh Allah apa yang saya sampaikan ini manfaat untuk saya dan para jamaah. Al-Fatihah. Ya kan Allah, ya kan Islam, syaratul mustaqim. Syaratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli syuhatan taqulita walidin shifa wa hajat wa hajat wa hajat. Wadatwana kulla mihnatin wa bala'ah. Allahumma asrif anna minal bala'i wal waba' man la syar. Allahumma adfa'na minal bala'i wal waba' man la syar. Allahumma sallimna wal muslim wa'fu'alna wa sallimna para jamaah yasin ya Allah, wa sallimna keluarga rumah
rumah tangganya ya Allah, dengan rahmat-Mu, dengan kuasa-Mu ya Allah. Lindungilah para jamaah yayasan dari segala bala dan bencana serta musibah ya Allah. Jadikan hamba-Mu yang ahli ibadah, ahli kesainan, lisyanan dakiran wa qulban syakiran wa batanan syabiran wa syadibiduni fad dunya wal akhirah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saya mohon maaf, mungkin saya sampaikan ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.